Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Yesus dalam Injil hari ini menceritakan tentang kisah tentang akhir zaman. Kisah tentang akhir zaman ini dikisahkan menjelang hari Kristus Raja semesta alam, tapi sekali juga akan berakhirnya tahun liturgi tahun ini. Yesus menceritakan bagaimana seolah-olah bumi itu akan dilanda suatu musibah yang begitu hebat dan dahsyat sekali. Bayangkan, matahari gelap, bintang tidak bercahaya, dan semuanya akan berjatuhan dari langit. Yesus juga menggambarkan bagaimana keadaan yang terjadi ketika akhir zaman akan datang kelak. Namun, yang perlu kita cermati akhir ceritanya adalah bahwa Yesus menambahkan sebuah kalimat yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan. Dia tadi berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun akan tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Kita jangan terlibat, tenggelam dalam ketakutan-ketakutan tentang akhir zaman, tapi ada pesan yang sangat mendalam. Apa artinya? Apa maksudnya Yesus berkata demikian? Hanya Bapa yang tahu, semua orang tidak tahu, bahkan Yesus pun tidak tahu. Artinya adalah bahwa akhir zaman yang dimaksud Yesus tidak ada yang tahu kapanpun. Dan siapapun akan melihat. Juga terjadi hari penghakiman terakhir itu. Bahkan Yesus pun tidak tahu. Namun kita sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kalau kita perhatikan dengan baik, kalau kita membaca kitab suci, dan juga dalam Injil, Yesus dalam kitab suci bukanlah berkata tentang ketakutan-ketakutan. Tidak pernah berkata, jarang berkata jangan takut. Namun kata yang sering diucapkan oleh Yesus adalah berjaga-jagalah. Artinya Yesus selalu mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memasuki akhir zaman itu sendiri. Sehingga seperti tadi dalam bait pengantar Injilnya, berjaga-jagalah. Yesus tidak berkata jangan takut, tapi berjaga-jagalah. Dan ini ditujukan juga pada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kata berjaga-jagalah berarti bahwa Yesus menekankan pentingnya sikap waspada dan berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Karena kita tidak tahu, maka harus waspada. Kita harus waspada terhadap situasinya sendiri. Menyongsong masa depan harus dilakukan dengan sikap yang cermat. Waspada terhadap berbagai hal yang kita hadapi saat sekarang ini. Sikap berjaga-jaga berarti suatu hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang selalu dibangun setiap hari. Inilah yang dimaksudkan Yesus bahwa kita harus berjaga-jaga, yaitu membangun relasi yang terus-menerus dari hari ke hari dengan Allah dalam hidup kita. Hubungan harmonis adalah hubungan yang baik, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh Tuhan karena seseorang atau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh tenaga. Sehingga sikap berjaga-jaga berarti kita sungguh-sungguh membangun relasi kita dengan Allah yang terus-menerus dari hari ke hari, dan kita mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan tenaga kita untuk semakin dekat dengan Allah. Inilah cara untuk membangun dan menyongsong masa depan sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengingatkan kita semua agar kita selalu fokus dan selalu melangkah maju. Kita tidak boleh tinggal di tempat, tapi terus harus maju terus-menerus di dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan spiritual kita. Jangan sampai kita tenggelam di dalam ketakutan dan kecemasan. Jangan sampai kecemasan dan ketakutan merusak relasi kita dengan Allah itu sendiri. Karena kedatangan tidak jelas, maka lebih baik kita diam saja, tidak usah berbuat apa-apa. Padahal kita harus terus-menerus membangun relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi kecemasan. Namun yang patut kita sadari adalah bahwa Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Kata-kata ini seharusnya menjadi suatu kata kunci pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita mengalami kekecewaan dalam hidup. Selalu ingat, membangun relasi pada Allah. Kita ingat bahwa Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Ini berarti bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah berjuang seorang diri. Tapi Allah selalu mendampingi menyertai kita dalam liku-liku hidup kita. Bahkan Tuhan akan mengulurkan tangannya pada saat kita masuk dalam lumpur dosa sekalipun. Kuncinya apa? Percaya. Percaya akan kata-kata Yesus bahwa Dia tetap akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan sikap yang demikian, maka kita tidak akan terlalu cemas takut untuk menatap, menyongsong masa depan atau akhir zaman. Setiap pribadi pasti akan berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menemui kesulitan dan kegalauan yang sering kita kaitkan dengan akhir segala-galanya atau akhir zaman sendiri. Kita pasti pernah berada dalam posisi di mana semuanya seperti tanpa harapan, semuanya jalan buntu. Kesulitan rasanya kok nggak berakhir. Penderitaan selalu bertubi-tubi, baru ini, langsung muncul ini, langsung muncul ini. Seolah-olah tidak akan berakhir dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ketahui adalah tidak ada sesuatu pun sifatnya yang abadi di dalam dunia ini. Inilah yang harus kita pegang. Mungkin pada saat ini kita menderita, kita kecewa, kita gagal. Tetapi kalau kita berpikir, tidak selamanya saya menderita. Pada suatu saat pasti kita akan juga menikmati. Tidak selamanya kita akan sakit terus-menerus. Pada suatu saat kita juga akan sembuh dan sebagainya. Sehingga suatu cobaan ataupun kesulitan yang kita hadapi pasti akan berlalu. Tidak akan terus-menerus mengikuti kita. Sikap seperti inilah yang membuat kita akan membangun satu hidup yang penuh dengan harapan. Kita membangun relasi dengan Allah, bahwa Tuhan yang kita imani, Yesus yang kita ikuti, senantiasa mendampingi kita masing-masing. Semuanya akan berlalu. Kesulitan-kesulitan sebesar apapun akan berlalu. Tidak terus-menerus. Yang dituntut dari kita adalah apakah kita tetap percaya akan penyelenggaraan Allah di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi persoalannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengajak kita untuk mengarahkan hidup pada nilai-nilai spiritual yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber keselamatan. Komunikasi pribadi dengan Tuhan memampukan manusia mengelola hidup secara bijak sebagai persiapan merayakan kebahagiaan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah akan mengatur, mengelola hidupnya dengan penuh bijak.
Karena ada persiapan hidup bukannya sekarang ini, tapi juga setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Kematian itu pasti, kehilangan itu pasti, duka itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Namun kita akan beralih kepada hidup yang kekal bersama Yesus yang kita imani. Asalkan kita tetap percaya. Inilah yang sulit bagi kita pada saat kita mengalami kegagalan atau penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, melalui kisah Injil hari ini kiranya menginspirasi kita agar hari demi hari kehidupan kita isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan berusaha menuntaskan sebagai persiapan guna berjumpa dengan Sang Pencipta. Kita diingatkan kembali, mari kita isi hidup ini dengan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berarti, baik bagi diri sendiri, bagi sesama manusia, dan juga bagi Allah. Untuk persiapan kelak setelah kita tidak ada dalam dunia ini. Ketika masa kini dan masa yang akan datang sama pentingnya, maka kita diingatkan firman Tuhan agar kita tidak boleh hidup dengan segala kekhawatiran dan juga keraguan-raguan akan masa yang akan datang. Sehingga Yesus mau menegaskan bagi sekalian, hayatilah hidup sekarang ini sama pentingnya dengan yang akan datang. Ketika kita menyadari, seharusnya meyakini bahwa hidup yang akan datang juga sama pentingnya saat ini, maka saat sekarang ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak, Ibu, atau paduan suara sedang nyanyi, nyanyilah sebaik-baiknya. Ini persiapan untuk nanti. Kalau seorang ibu sedang masak atau ngepel di rumah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ini penting sekali untuk masa depan. Sehingga dengan demikian adalah kita diajak membangun hidup penuh dengan kesadaran. Ketakutan dan kekhawatiran hanya bisa ditepis tatkala kita di masa kini melakukan sesuatu yang membuahkan karya-karya penyelamatan. Sehingga kita tidak akan takut nanti setelah mati kita itu bagaimana. Tidak takut. Karena apa? Saya sudah mempersiapkan, saya sudah membuahkan hal-hal yang baik selama hidup. Sehingga selama hidup kita diharapkan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran, buah-buah cinta kasih diri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kiranya sebagai umat beriman kita senantiasa memiliki kesadaran penuh untuk berjaga-jaga bahwa waktunya cepat atau lambat akan pasti. Kapan setiap pribadi pasti akan berbeda-beda. Mungkin lusa, mungkin 2 bulan lagi, atau setahun lagi, kita nggak tahu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di masa kini hendaknya menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Meski kita tidak tahu kapan harinya akan datang. Dengan sikap yang demikian, dengan penuh kesadaran dan kepedulian bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan kesempatan untuk mempersiapkan hari akhir zaman atau akhir kehidupan kita. Semoga peringatan berjaga-jagalah mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya hidup sadar di dalam melaksanakan segala perilaku kita, kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan karena kasih. Dikala itu terjadi, percayalah kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Maka marilah kita berteladan, merenungkan kata-kata berjaga-jagalah. Yesus tidak pernah, jarang sekali mengatakan jangan takut, tapi berjaga-jagalah. Ketika saatnya tiba, kita
menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Amin.